Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nikola Yani Alifan dan NIM 3 digit di belakang saya yaitu 146. Di sini saya akan mereview program utilitas yang bernama Gparted. Gparted sendiri merupakan program utilitas dari Linux. Mengapa saya memilih program utilitas yang ada di Linux ini? Karena saya sendiri menggunakan dual boot Linux dan Windows 10, dan saya lebih sering menggunakan Linux. Sebelum membahas Gparted ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang partisi harddisk, karena Gparted sendiri berhubungan dengan partisi. Partisi sendiri merupakan metode pembagian ruang harddisk kosong maupun yang ada isinya pada komputer yang bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mengolah data secara efektif. Partisi harddisk ini bertugas untuk membagi kapasitas harddisk sesuai dengan jumlah ruang yang dibutuhkan oleh komputer maupun pengguna itu sendiri. Pada partisi harddisk ini juga dikenal dengan drive letter. Untuk defaultnya sendiri di Windows itu ada huruf A sampai Z, namun pada umumnya ada sekitar 4, yaitu C, D, E, dan F. Untuk partisi drive letter C tersebut merupakan partisi primary yang isinya yaitu boot, backfile, dan file-file Windows yang lainnya. Untuk jenis partisi harddisk sendiri ada 3, yaitu partisi primary yang merupakan partisi utama yaitu drive letter C tadi, lalu partisi extended yaitu merupakan partisi utama pada partisi harddisk. Biasanya ketika pertama membuka komputer atau laptop ada partisi D atau E, itu merupakan partisi extended. Untuk yang ketiga, partisi logical. Partisi logical ini partisi opsional yang biasanya ditambahkan sendiri oleh user yang dapat menyimpan berbagai macam data. Untuk di Linux sendiri, drive letter biasa disebut dengan flag. Linux sendiri ada yang membutuhkan 2 partisi ataupun 3, tergantung jenis distro Linuxnya sendiri. Apabila membutuhkan 2, biasanya itu flagnya itu bernama root dan swap. Untuk yang membutuhkan 3 partisi atau flag, yaitu partisi root, partisi boot, dan partisi swap. Untuk jenis-jenis partisi yang ada di Linux sendiri ada banyak, namun yang paling umum digunakan ada 4, yaitu partisi root. Partisi root ini biasanya isinya itu sistem Linux sendiri. Yang kedua, partisi swap. Partisi swap ini hampir sama dengan RAM. Yang membedakan yaitu apabila RAM yang ada di komputer atau laptop itu sudah penuh, maka partisi swap ini bertugas sebagai membantu kerja RAM tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu partisi home. Partisi home ini berisi data-data pribadi milik user atau pengguna. Untuk yang keempat, yaitu partisi boot. Partisi boot sendiri merupakan berisi file bootloader yang digunakan untuk melakukan proses booting ataupun digunakan untuk proses dual boot. Untuk selanjutnya sendiri, saya akan menjelaskan apa itu Gparted. Gparted sendiri merupakan singkatan dari Genome
partition editor, dan Gparted sendiri ditulis menggunakan bahasa C++. Gparted itu merupakan program utilitas bawaan di beberapa Linux. Nah, setahu saya distro Linux yang membuat Gparted ini menjadikan program utilitas bawaannya yaitu Arch Linux, Debian, dan Ubuntu. Gparted sendiri dibuat oleh GNU Project yang sifatnya open source. Terus selanjutnya di sini merupakan web resmi dari Gparted, yaitu Genome Partition Editor. Di sini ada tombol download. Di sini merupakan download link untuk Gparted. Di sini ada Gparted Live. Gparted Live sendiri merupakan sebuah utilitas yang digunakan untuk menjalankan Gparted di Windows. Gparted Live sendiri itu digunakan untuk membuat bootable disk maupun bootable USB yang nanti digunakan untuk menjalankan Gparted versi terbaru di Windows. Di sini sudah ada penjelasannya. Apabila ingin menggunakan Gparted Live, harus mendownload yang mana. Lalu di sini untuk Gpartednya sendiri, di sini merupakan source code directory yang formatnya itu tar.gz. Lalu di sini untuk proses instalasi menggunakan terminal. Di sini ada beberapa distro Linux: Debian, Fedora, Mageia, OpenSUSE, dan Ubuntu. Untuk milik saya sendiri yaitu Arch Linux, yang distronya Arch Linux, namun turunannya itu Manjaro. Untuk Arch Linux sendiri yaitu sudo pmx Gparted. Di sini install. Nah, apabila di enter akan disuruh memasukkan password. Nah, di sini tidak ada proses instalasi dikarenakan saya sudah memiliki Gparted. Langsung saja untuk reviewnya. Gparted sendiri memiliki banyak fitur, yaitu membuat partisi, dan mendelete partisi, meresize, memformat, mengcopy serta mempaste partisi, lalu juga mengubah flag atau drive letter yang tadi saya sebutkan, nama partisi, dan unmount sendiri merupakan proses pemformatan partisi. Langsung saja saya akan coba mempraktekkan, karena di sini saya ada disk kosong dengan size 20 GB new. Nah, di sini bisa ditentukan berapa size yang diperlukan, yang akan dibutuhkan oleh user. Saya akan menggunakan semua size semua jumlah ukurannya. Lalu di sini untuk aling biarkan default saja. Lalu ini
untuk nama partisinya yang tadi saya sebutkan, primary partition, logical partition, dan extended partition. Langsung primary partition untuk namanya sendiri, coba tes. Lalu untuk file sistemnya sendiri, yaitu tadi yang saya sebutkan, drive letter atau flag untuk di Linux. Di sini saya akan menggunakan external 4. Lalu untuk labelnya sendiri, home, bisa home, atau dikosongi juga boleh, langsung di add. Di gparted sendiri terdapat menu pending. Di sini bisa dilihat, bisa ditampilkan atau tidak pending operation. Lalu di sini ada device information. Nah, di sini device information ini maksudnya yaitu harddisknya. Di sini saya menggunakan harddisk HDD dengan total size-nya itu 1 tera. Di sini ada informasi lainnya. Saya akan tutup device information ini. Di gparted sendiri juga ada fitur Yundo dan ada fitur eksekusi. Maksudnya eksekusi ini di sini kan ada, di sini saya sebut yaitu menu queue atau menu antrian yang nanti berisi perintah-perintah yang tadi dijalankan. Apabila di AP nanti perintah ini akan dijalankan. Nah, dikarenakan size 20 GB ini saya gunakan untuk cadangan, apabila digunakan untuk dual boot saya yang lainnya yaitu Windows, maka saya akan Yundo. Untuk gparted sendiri terdapat fitur lain yaitu item data rescue yang digunakan untuk memperbaiki disk yang misalnya korup. Juga setahu saya dapat digunakan untuk membetulkan kartu SD HP Android. Untuk kekurangan gparted sendiri, menurut saya ya, tidak ada fitur itu. Misalkan di sini saya memasukkan perintah di menu queue. Di sini kan ada Yundo, tidak ada fitur itu. Nah, menurut saya lucu ya, dikarenakan bisa mengulangi perintah sebelumnya, namun tidak bisa merestore perintah setelahnya. Lalu untuk kekurangannya yang lain, gparted ini bisa digunakan di Linux namun tidak bisa digunakan di Windows. Untuk digunakan di Windows sendiri harus menggunakan program utilitas yang lain yaitu gparted Live ini, yang menurut saya tidak cocok untuk orang awam. Lalu untuk kekurangan yang lain, gparted ini yang saya tahu tidak semua distro Linux ada menggunakan gparted sebagai program utilitas bawaan. Sebelumnya saya akan membahas lagi mengenai gparted Live sendiri. Di Windows sendiri ada program utilitas bawaan yang kalau tidak salah namanya disk management. Namun fiturnya sendiri tidak sebanyak
Gparted ini. Jadi saya menyarankan program utilitas untuk Windows yaitu Minitool Partition Wizard. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini. Dalam sekilas fiturnya sendiri hampir sama dengan Gparted, yaitu ada fitur Yundo dan ada fitur copy. Sekian review singkat program utilitas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.